Selamat sore Ibu-ibu semua. Sore. Selamat datang, salam sehat semua. Selamat datang yang terhormat Ibu Yuli Pandiangan, anggota Presidium kedua DPD Jakarta. Dan pada sore ini kita juga kedatangan tamu dari cabang Cilandak, Ibu Siska. Cabang Stefanus, Mbak. Stefanus ya. Kita biasa cabangnya tebet ya. Ya, cabang Stefanus. Kemudian selamat sore Ibu-ibu Ketua Ranting. Selamat sore Ibu-ibu semua. Selamat sore Mbak Siwi. Selamat sore Mbak Evi. Salam sehat semua. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kita bisa bertemu kembali di RKR bulan September ini. Pada kesempatan ini kita bersyukur ya masih diberi sehat. Kita masih bisa bertemu walaupun dengan via Zoom. Ya, kita akan membuka acara kita dengan kita akan ada doa pembukaan dulu terlebih dahulu. Monggo silakan. Suaranya hilang. Oh, sorry. Silakan kita buka dulu dengan doa pembukaan ya Ibu-ibu ya. Silakan Mbak Nini dengan doa pembukaannya. Selamat sore, terima kasih Mbak Puji. Mari Ibu-ibu terkasih, pada sore ini kita mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan padamu Bapa, bahwa Bapa telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini, meskipun masih dengan secara virtual. Tapi kami percaya Bapa, atas kehendak-Mu, pertemuan kami ini akan semakin bermakna untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, mungkin ada teman-teman kami yang sedang sakit, tidak dapat berkumpul pada hari ini. Kiranya Bapa tetap menyertai mereka, membimbing mereka, supaya mereka tetap diteguhkan. Semua doa ini kami panjatkan dalam nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa. Santa Ana, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita lanjutkan dengan renungan ya. Ya, silakan Mbak Nini. Renungan hari ini kita ambil dari bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka mendapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang sekeliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Demikianlah Injil Tuhan. Sebagai renungannya, Injil pada hari ini bercerita tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Dalam tradisi Yahudi, pada hari Sabat, orang hanya di rumah saja dan tidak boleh bekerja. Oleh karena itu, di mata orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tindakan Yesus itu salah karena melanggar hukum Yahudi. Tetapi Yesus mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Itu dengan mengatakan bahwa berbuat baik dan menyelamatkan hidup orang lain jauh lebih penting dan berada di atas hukum dan peraturan apapun. Kita semua dianugerahi kebebasan untuk melakukan sesuatu yang kita mau. Namun kita diajak untuk menggunakan kebebasan itu secara bijaksana dan mempertanggungjawabkannya seperti yang dilakukan Yesus. Termasuk ketika kita berbeda pendapat dan pandangan dengan orang lain. Kita diharapkan tidak hanya asal berbeda, tetapi perbedaan itu didasarkan pada alasan atau argumentasi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Yesus juga mengingatkan kita agar kita berlaku bijak dalam menempatkan peraturan.
Peraturan harusnya mendorong kita untuk semakin manusiawi dengan selalu mengedepankan tindakan kasih daripada hanya mentaati peraturan tetapi hati nurani kita mati. Allah yang Maha Adil, semoga kami semakin bebas dan mau melakukan hal-hal yang baik bagi sesama, khususnya mereka yang membutuhkan pertolongan. Amin. Demikianlah renungan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nini atas doa dan renungannya. Semoga apa yang telah direnungkan tadi ada hikmahnya bagi kita semuanya. Kita akan menuju ke acara yang kita sudah tunggu-tunggu dan memang kita sudah rencanakan dari jauh-jauh hari. Saya akan serahkan acara ini ke bidang organisasi. Mari silakan Mbak Ade. Ya, tunggu sebentar. Oke. Ya, oke. Halo, dengaran ya suara saya? Ya. Selamat sore, Ibu-Ibu Wanita Katolik RI. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Natalia, dari bidang ODKR sore hari ini, yang akan kita isi dengan acara PPKM Buku Biru. Pelan-pelan kita memahami buku biru. Game saat ini sedikit berbeda dari biasanya, karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung. Tapi tidak apa-apa, adanya teknologi, maka mari kita manfaatkan sehingga walaupun dengan kondisi yang serba terbatas ini, kita tetap bisa berfun game, lalu bisa lebih memahami buku anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan yang gak kalah pentingnya tentu saja mendapatkan hadiahnya. Sebelumnya, kami dari bidang organisasi cabang ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua untuk partisipasinya, kepada ketua-ketua ranting, terima kasih untuk kerjasamanya, dan kepada pengurus cabang, terima kasih untuk dukungannya. Oke, sebelum memulai acara pada sore hari ini, kami akan menyampaikan beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama, supaya fun game sore hari ini dapat berjalan lancar. Yang pertama, kami mempersilahkan ibu-ibu untuk merename nama masing-masing dengan nama panggilan trik nama ranting. Untuk merename bisa ibu-ibu ke fotonya, lalu ada titik 3 di kanan atas, diklik, nanti ada tulisan rename. Ya, sudah ketemu ibu-ibu? Bisa ya? Maaf Mbak, nggak tahu. Oke, Mbak Mei, nanti dibantu coba. Yang lainnya bisa? Nggak bisa. Kalau pakai Nggak HP bisa, saya juga nggak bisa. Kalau Nggak pakai bisa. HP mungkin nggak bisa, Ibu. Kalau di Oh, laptop, ya. HP ya. Oke. Siapa yang nggak bisa saya bantu dari sini nggak apa-apa. Ya, Mbak Puji Saya tolong nggak- bantu saya ya, nggak Mbak bisa. Puji. Kalau pakai HP, Saya nggak Mbak. bisa. Kalau pakai HP coba dibantu. Pakai HP itu diklik di partisipan biasanya. Mbak Lia, maksudnya itu yang punya aku udah bener gitu. Any Petmart itu udah bener itu. Ya, boleh. Betul, betul. Oke. Oke. Berarti Kalau saya nggak bisa ya? Sudah Bu, Bu, Bisa. Bu Jeki sudah saya buat, Ibu Oh, Esther udah, sudah. Sudah. Oh, Siapa Mbak lagi? Puji, Mbak Puji, saya Siapa? belum nih. Oh iya, ya, sabar. Ya, sabar. Semua nggak kebagian. lagi ya? Ya, semua kebagian. Sabar ya. Oke. Saya lanjutkan ya, nanti dibantu Ya. sama Mbak Puji. Makasih ya Mbak Puji. Oke. Nah, yang kedua, mengaktifkan mode mute atau mode diam. Kecuali nanti untuk para peserta yang akan maju ke babak final ini ya. Jadi jangan sampai ntar dibacain soal, ada yang nyeletuk jawab, nah jadinya gugur deh soalnya. Oke. Jadinya nanti di mute. Oke, selanjutnya, selama mengikuti RKR, kamera harus dalam posisi on atau menyala. Nah, selain babak final, nanti akan ada sesi untuk hadiah hiburan. Maka kami menghimbau agar ibu-ibu semua dapat mengikuti acara sampai selesai. Demikian hal-hal yang harus menjadi perhatian kita bersama.
Oke, tanpa berlama-lama lagi, kami akan memperkenalkan peserta yang akan maju dalam babak final sore hari ini. Perlu kami infokan, ada beberapa peserta yang berhalangan untuk hadir sore hari ini, makanya kesempatan diberikan kepada urutan ke-6 dan seterusnya di dalam 10 besar. Oke, untuk peserta pertama, Ibu Mei dari Maria Immaculata. Silakan Mbak Dewi tolong di spot ya. Oke. Yang kedua, Ibu Nuning dari Ranting Stefanus. Oke. Yang ketiga, Ibu Eni dari Petrus Markus. Ya, oke. Dan yang keempat, Ibu Lili Siwi dari Al Supran. Oke. Mbak Lili, gelap banget, Mbak. Agak gelap ya Mbak Lili. Lampunya dipadamkan. Oh, lampunya mati. Ya, Ya, Oh, lampu mati ya. Ya. ya lampunya dinyalain, Mbak. Nggak kelihatan mukanya nih. Oke. Nah, mari kita menunggu ya, Bu Lili. Saya akan memperkenalkan juri kita pada sore hari ini. Yang pertama, Ibu Siwenas, Ketua DPC Santo Fransiskus Asisi Tebet. Udah tahu ya, udah nggak usah di spotlight lagi ya. Yang kedua, Ibu Sylvia Gumilo, Wakil Ketua 1 DPC Santo Fransiskus Asisi Tebet. Dan yang ketiga, Ibu Katarina Pujiastuti, Wakil Ketua 2 DPC Santo Fransiskus Asisi Tebet. Oke. Nah, udah pada siap nih ya? Udah pada siap ya, empat peserta ya? Kayaknya mukanya udah siap banget nih. Tenang. Mukanya jangan tegang-tegang, tenang, sabar. Wah, Mbak Mei sampai siap pakai pulpen, Mbak Mei. Tenang, Mbak Mei nggak pakai rumus, Mbak Mei. Oke. Sebelum para peserta bermain dalam babak final, kami akan menyampaikan aturan mainnya ya. Oke, sebentar, video saya bermasalah nih. Oke, sebentar. Ya. Oke. Nah, para peserta akan mendapatkan kesempatan untuk memilih amplop, di mana masing-masing amplop tersebut akan berisi 5 soal pilihan ganda. Mana ATM? Ya. Lalu setiap soal bernilai 20 poin. Jadi kalau benar semua akan mendapatkan 100 poin. Setiap soal akan diberikan waktu menjawab maksimal 5 detik. Bila soal yang diberikan tidak dapat dijawab oleh yang bersangkutan, maka soal akan kami lempar ke peserta lainnya secara rebutan. Bagi peserta lain yang dapat menjawab, harus klik raise hand terlebih dahulu, sampai kami sebut namanya, baru boleh menjawab. Oke, sekarang kami persilahkan dulu mencoba masing-masing untuk mencoba raise hand. Di mana, Mbak? Itu ada di paling bawah di tombol reaction. Tombol apa, Mbak? Reaction. Ada gambar kepala orang plus, Ya. nah itu Mbak Mei. Nah, diklik itu ke bawah. Buletan, gambar muka orang, wajah gitu. Nah, reaction. Ada ketemu? Ada, Mbak. Adanya partisipan. Oh, Aku pakai HP soalnya. pakai HP. Ya. Oh, pakai HP. Pakai HP ada nggak ya? Di partisipan kayaknya ada di HP. Ada bisa. Coba Mbak di partisipan, diklik lagi. Partisipan coba ada gambar itu di emotion ya, ada kan? Ya, emoji. Ya, coba. Nggak ada. Ada ya. Mbak Lili sudah. Coba Mbak Mei belum. Mbak Mei belum dapat ininya. Mbak ini sudah ya. Mbak Mei belum dapat. Belum. Nggak ada, Mbak. Atau khusus Mbak Mei pakai tangan aja dulu, gimana nanti kita melihat ya. Begitu saja boleh. Mbak Ade, karena kesulitan itu Mbak Mei dengan HP. Tapi nanti Mbak Mei setelah kita sebut baru Mbak Mei menjawab ya. Walaupun Mbak Mei Ya. sudah mengangkat tangan ya. Iya.
Oke, Dek, lanjut. Sebentar ya Ibu-ibu ya. Ada kendala sedikit. Peserta bisa narik napas juga. Iya, siap menonton. Siap menonton. Jangan tegang-tegang Mbak Eni, Mbak Mei. Ayo, tegang amat. Peserta senyum, aku foto, Mbak Lili foto, Iya, Mbak Eni jangan- foto. Ayo, Tegang-tegang. para finalis saya foto ya. 1, 2, 3, cheese. Nah, oke. Sebentar di sana. Halo, halo. Ya, dengar, Dek, dengar. Udah dengar. Oke. Sebentar, yang ini saya masih dulu ntar feedback. Oh, pindah laptop dia. Ya, saya tinggal bergeser. Oke. Kita fun-fun aja, namanya juga fun game. Iya, jangan tegang-tegang Ibu-ibu. Aduh. Mohon maaf, kesalahan teknis. Oke. Seperti yang tadi saya katakan, ada 5 amplop ya. Ini amplop pertama. Lalu, ini amplop yang kedua. Ini amplop yang ketiga. Oi. Pakai utami. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Dan ini yang keenam. Ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita mulai dari Mbak Mei dulu ya. Mbak Mei mau pilih amplop nomor berapa Mbak Mei? 2. Nomor 2. Oke, tunggu sebentar. Nih 1, 2. Yang ini ya. Yang ini ya Mbak Mei. Iya. Mbak Mei. Iya. Yang ini ya. Nomor 2 saya buka ya. Oke. Apa ya soalnya ya? Santai saja. Ayo. Yang lain. Mau tanya, kalau misalnya nggak bisa jawab, apakah kita peserta boleh Ini saya mute menjawab dulu juga? nih. Mbak Nuning, kenapa angkat tangan? Speakernya Mbak di mute, unmute Suaranya dulu. di mute, di unmute dulu. Kenapa di mic-nya tuh mic-nya Mbak Nuning? Masih mati ya. Turunkan dulu. Raise hand-nya diturunkan dulu. Kenapa? Nggak kedengeran nih saya. Dia masih di mute. Tadi kamu unmute. Mic-nya di mute tuh. Ya. Kenapa Mbak Nuning? Oh ya, kalau seandainya yang peserta pertama nggak bisa jawab, apakah kita boleh jawab? Iya. Jadi gini, saya ulangi ya. Ini kan sekarang saya akan membacakan soal untuk Mbak Mei. Nah, nanti misalnya Mbak Mei ada yang dia tidak bisa jawab, akan saya lempar untuk ketiga peserta lainnya. Nah, jadi cepet-cepetannya yaitu reaction, angkat tangan. Ya. Tapi tunggu kami panggil namanya, baru menjawab gitu ya, nggak boleh langsung buka mic terus langsung jawab, ntar akan gugur, nggak dapat nilai. Ya, oke, paham ya? Nah, ya, maaf Mbak Lia, untuk ibu-ibu yang lain silahkan sambil mendengarkan karena di sini ini adalah sarana kita untuk belajar bersama, memahami ADART. Jadi nanti apa pertanyaannya, apa jawabannya, kita di sini bisa saling belajar bersama. Terima kasih. Ya. Oke, saya mulai ya. Ingat, maksimal untuk menjawab adalah 5 detik. Oke, untuk Mbak Mei, nomor 1. Apa arti warna latar dari lambang wanita Katolik RI? A. Kesetiaan ibu. B. Suci. C. Kecintaan Tuhan. D. Kepercayaan. Ya, boleh dijawab Mbak Mei. D. D yang mana? Kepercayaan ya tadi yang D kepercayaan ya. Mbak? Kepercayaan. Ya, bagaimana Dewan Juri? Salah. Salah. Jawabannya apa yang benar? Kan mau dilemparkan Mbak, bukan? Dilempar. Tadi katanya mau dilempar. Ya. Ya, salah ya. Salah. Yang pertama mengangkat Mbak Lili Siwi, kalau memang mau dilempar.
Ini suaranya, sorry sebentar. Sebentar suaranya hilang soalnya. Maaf, di sini suaranya kecil banget, nggak gitu Oke. kedengeran. Oke. Jadi tadi nomor 1 sudah salah ya? Salah, dilempar tidak, Dek, kalau salah atau lewat? Sesuai aturan Sorry, aja. tadi ya. Iya. Maaf, tadi saya rada kurang kedengeran. Tadi Mbak Siti sudah menjawab apa belum ya? Sudah, Belum kan? Salah. Mbak Mei udah menjawab, Adek. Iya sudah. Maksudnya saya tadi Mbak Siwi sudah sempat menjawab jawaban yang benar atau belum? Belum, Belum. belum kan harus diperintahin dulu. Ya, dilempar Dilempar. ya. Lempar. Dilempar atau Oke. gimana? Iya, dilempar sebentar. Yang Ini pertama yang ngangkat Oke, tadi tuh. Lili Siwi. Mbak Lili Siwi ya. Yang pertama. Oke, saya berikan kesempatan kepada Mbak Lili Siwi. Lambang kesetiaan ibu. Hurufnya apa hurufnya? Yang A ya, kalau nggak salah tadi. Yang lambang kesetiaan ibu. Ya, betul. Betul. Oke. Poin untuk Mbak Lili Siwi ya. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Lia. Sekarang pertanyaan kedua. Buat Mbak Mei ya, Mbak Mei. Tenang Mbak, masih ada 4 lagi Mbak. Dalam struktur dan wilayah kerja organisasi, maka wilayah kerja tingkat daerah meliputi A. Stasi, B. Wilayah paroki, C. Wilayah keuskupan dan atau provinsi, D. Lingkungan. Yang mana Mbak Mei? C. C yang Wilayah apa? Wilayah? Keuskupan itu ya. keuskupan dan atau provinsi ya. Ya, Yang C ya. Betul. Kami kunci Betul. ya. Oke, bagaimana Dewan Juri? ya Betul. betul. Oke. 20 poin untuk Mbak Mei ya. Nomor 3. Sebutkan rapat paripurna tingkat nasional dalam Mbak, putus-putus suaranya, Mbak. sorry. A. Sekarang sudah Diulang. jelas? Diulang aja Mbak pertanyaan. Ulang, Sekarang Mbak, udah jelas? suaranya putus-putus. Oke. Ya, sekarang sudah jelas belum? Ya. Sudah ya. Oke. Aduh. Sebutan nasional dalam wanita Katolik RI. A. Konperda. B. Konpercap. C. Rakorda. D. Kongres. Ya, 5 detik guys sekarang, Mbak Mei. Yang mana? Apa ya tadi Konverda? C. B. B. Yang apa? Konpercap. Konvercap ya, B. Konpercap yang B. Bagaimana? Yang B ya? Yang B. Konpercap ya? Iya, yang B Maaf, ya. salah. Ya. Tingkat nasional, karena tingkat Salah. nasional. Oke. Ya, kami Mbak, lempar. suaranya putus. Mbak, suaranya putus-putus sih. Tadi saya udah ulangin lagi. Ya udah. Ya, Dengar. kedengeran ya. Ini bagus, Dek. Sekarang saya memakai ini. Jadi tadi yang nomor 3 salah ya. Yang tadi angka siapa? Juri? Halo? Tangan duluan siapa? Tadi Mbak Mbak Evi. Yang pertigaan. Mbak Lili ya? Ya. Ya, nomor 3. Tadi kan salah. Nah, ini angkat tangan duluan siapa? duluan Mbak. Mbak Lili Siwi ya? Ya, Oke, jawabannya apa, Mbak Lili? Kongres yang D. Yang D. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Ya, betul. Oke. Poin lagi untuk Mbak Lili Siwi ya. Oke. Silakan diturunkan tangannya, Mbak. Ya. Oke ya. Saya lanjutkan. Sekarang nomor 4 ya.
Sekarang nomor 4, Mbak Puji sama Mbak Evi tolong bantuannya untuk di... Ya. Oke, karena ini laptopnya Mbak Siwi lagi aku bajak dulu sebentar. Nomor 4, Convercap diselenggarakan 1 kali dalam kurun waktu berapa tahun? A. 5 tahun. B. 3 tahun. C. 1,5 tahun. D. 2,5 tahun. Yang mana Mbak Mei? A, 5 tahun. A. 5 tahun. Yang 5 tahun ya? Bagaimana juri? Salah. 3 ya. Salah. Oke, akan kami berikan Mbak waktu Nuning. pada yang lain. Mbak Nuning yang pertama. Oh, Mbak Nuning yang pertama. Oke. Mbak Nuning, apa jawabannya? Berapa suaranya Mbak Nuning? Mbak. Mic-nya Suaranya, di Mbak Nuning masih di mute. masih di mute, mic-nya dibuka dulu Mbak Nuning. Saya B 3 tahun. Oke. B 3 tahun. B 3 tahun. Oke. Oke, Benar. gimana? Benar. Betul. Oke, benar. Poin untuk Mbak Nuning ya. Oke, diturunkan lagi Mbak, tangannya Mbak. Oke. Ya, sip. Di-mute lagi ya. Oke. Pertanyaan kelima untuk Mbak Mei. Syarat utama menjadi anggota wanita Katolik RI adalah harus sudah menikah. Jadi, bagi yang belum menikah tidak bisa menjadi anggota wanita Katolik RI. Benarkah pernyataan tersebut? A. Benar. B. Salah. Yang mana Mbak Mei? B, salah. B. Salah. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Iya, betul. Oke. Jadi tadi Mbak Mei bisa menjawab 2. 2 ya? Ya. Oke. Lalu tadi ada poin untuk Mbak Lili dan Mbak Nuning ya? Ya. Oke. Sekarang ini amplop kedua sudah, sekarang Mbak Mei sudah, tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang dilempar bisa ya Mbak Mei? Angkat tangan ya. Sekarang Yes. boleh di-mute. Ya, sekarang boleh Mbak, aku di-mute angkat tangan dulu. aja ya. Iya, iya Mbak. Ya. Angkat tangan. Nanti ada Dewan Juri yang akan melihat. Lalu yang kedua, saya akan memberikan kesempatan kepada Mbak Nuning. Mau amplop nomor berapa Mbak? Nomor 5. Selain nomor 2 ya. Nomor berapa ya? 5 deh. Nomor 5 ya. Oke, tuh. Saya cari dulu nomor 5. Oke. Ini ya Mbak. Nomor 5 ya. Sip, saya buka dulu. Tunggu sebentar. Sabar. Mbak Eni kayaknya mikir keras Mbak Eni. Sabar ya. Oke. Oke, siap ya, Mbak Nuning? Siap nggak siap? Siap. Arti lambang wanita Katolik RI disahkan dalam Kongres ke-9 wanita Katolik RI tahun A. 1960, B. 1965, C. 1970, D. 1975. A 1960. A 1960. Bagaimana juri? Salah. Salah. Oke. Siapa yang akan Mbak angkat Lili. tangan nih? Mbak Lili. Mbak Lili. Berapa jawabannya, Mbak? 1970, Mbak. 1970. 1970. Gimana juri? Betul. Betul. Mbak mau nanya, Iya. kalau aku misalnya aku angkat tangan terus jawab, tapi jawabanku salah, nilaiku hilang ya Mbak? Enggak hilang Nah. Mbak. Enggak hilang. Tenang Mbak Mei. Enggak ada minus Mbak kita. Nggak ada minus, Mbak. Ya, Sana Oke. jangan lanjut. Oke. Nomor 2 untuk Mbak Nuning. Mbak Nuning nomor 2 ya. ya.
Perpindahan kantor pusat Wanita Katolik RI harus ditetapkan dalam A. Konvercap, B. Konverda, C. Rakorcap, D. Kongres. D. Kongres. D. Kongres. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Oke. Sekarang nomor 3. Yang memimpin Rakorcap adalah A. Dewan Pengurus Daerah, B. Dewan Pengurus Cabang, C. Dewan Pengurus Pusat, D. Dewan Pengurus Ranting. D. Yang mana, Mbak Nuning? D. Dewan Pengurus Cabang. Dewan Pengurus Cabang. Gimana Dewan Juri? Betul. Ya, betul. Feedback ya. Mbak Siwi feedback. Ya, udah lagi dimatikan dulu sebentar. Oke. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Betul ya. Oke. Nomor 4. Di manakah Kongres Wanita Katolik RI yang pertama kali dilaksanakan? A. Surakarta, B. Yogyakarta, C. Jakarta, D. Surabaya. B. Yogyakarta. B. Yogyakarta. Oke, bagaimana Dewan Juri? Salah. Ya, kita lempar. Mbak Eni. Mbak Eni, silakan. Mute suaranya dulu Mbak Eni. Suaranya Mbak Eni di mute dulu. Surakarta. Surakarta. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Oke. Oke ya, sekarang nomor 5. Wanita Katolik RI. Sebentar, sebentar Dek. Mbak Eni turunkan dulu Mbak Eni. Oke. Silakan. Sudah ya? Aman, aman? Aman, aman. Oke. Yang kelima ya sekarang ya. Wanita Katolik RI tidak bernaung, tidak dibawa pengaruh dan atau berpihak pada suatu kelompok atau partai politik manapun. Benarkah pernyataan tersebut? A. Benar, B. Salah. A. Benar. Mbak Nuning. A. Benar. Bagaimana Dewan Juri? Betul. 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 Ya, betul. Oke. Jadi pertanyaan untuk Mbak Nuning selesai ya? Ya. Ya. Dia mendapatkan, berarti tadi bisa menjawab 3 poin. 3 ya? Ya. Terus 1 untuk Mbak Eni, 1 untuk Mbak Lili ya? Ya. Oke. Sip. Sekarang selanjutnya Mbak Eni. Ya, Mbak Eni, ayo mau pilih nomor berapa Mbak Eni? Nomor 3. Nomor 3. Sebentar. Oke. Yang ini ya? Betul? Ya. Oke, aku buka dulu. Kayaknya siap banget nih Mbak Eni. Belajar. Saya buka dulu. Saya tandain dulu sebentar. Oke. 5 pertanyaan untuk Mbak Eni. Nomor 1. Apa arti dari Garuda kuning dengan sayap berujung 3 dalam lambang Wanita Katolik RI? A. Sebentar Mbak. Sabar. A. Tritunggal Suci kepercayaan kita. B. Doa Ibu. C. Kesetiaan. D. Kesediaan. Tritunggal, yang A. Yang A, bagaimana Dewan Juri? Betul. Oke. Nomor 2. Siapakah pimpinan tertinggi Wanita Katolik RI? A. DPD. B. DPC. C. DPP. C. DPP. DPP, bagaimana Dewan Juri? Betul. C.
Cucok meong Mbak Eni. Pinter dia, belajar itu. Stres. Tegang Nyut, nyut. banget mukanya. Nyut giginya. Sekarang nomor 3 ya. Nomor 3. Oke. Sikap apakah yang merupakan landasan gerak seluruh jajaran wanita Katolik RI dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi? A. Asah, asih, asuh. B. Asih, asah, asuh. C. Asuh, asih, asah. D. Asah, asuh, asih. Ya. Asah, asih, asuh. Yang mana? Asah, asih, asuh. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Salah. Ya, kita berikan kepada yang lain. Ayo. Yang mana? Lili. Mbak Lili. Mbak Lili. Mbak Lili. Silakan Mbak Lili. Asah, asih, asuh. Sama aku dong. Sama. Salah. Salah, Mbak. Masih salah. Ayo, Mbak Mei. Mbak Mei. Mbak Mei. Asih, asah, asuh. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Oke. Mbak Mei ingat PKO yang dulu nih kayaknya nih. Ya, silakan diturunkan tangannya. Ntar pegel loh. Mbak Lili, oke. Ya, oke. Nomor 4 ya Mbak Eni. Kongres diselenggarakan oleh A. Dewan Pengurus Ranting. B. Dewan Pengurus Cabang. C. Dewan Pengurus Daerah. D. Dewan Pengurus Pusat. Dewan Yang mana Mbak Pengurus Eni? Pusat. Dewan Pengurus Pusat. Bagaimana Ya. Dewan Juri? Betul. Betul, oke. Sekarang nomor 5 ya. Benarkah salah satu kewajiban anggota wanita Katolik RI adalah membayar iuran? A. Benar. B. Salah. Yang mana Mbak? Ya. Benar. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Betul, oke. Habis ya Mbak Eni. Suaranya feedback, Dek. Ya. Jadi Mbak Eni bisa 4 ya. Oke. Sekarang saya akan melanjutkan Mbak ya. Sebentar, Dek. Suaranya feedback. Mbak Siwi. Oke. Oke. Aku jadi sakit loh. Hah? Stres. Jangan. Gemeteran. Kita fun aja. Kita Tenang fun Mbak. aja. Ini udah ada 3 nih. Boleh minum, Mbak? Boleh minum dulu. Aduh. Sebentar. Mbak Lili tidak usah stres. Ini kan namanya fun game. Jadi yang ditanya Mbak Lili, yang belajar semua anggota. Oke? Ini adalah sarana kita untuk belajar bersama. Mbak Lili hanya jadi tokohnya saja hari ini. Kalau ini adalah sarana pembelajaran kita karena semua pemahaman kita datang dari pendengaran. Semoga dengan apa yang kita dengar hari ini, kita semua bisa meresapi dan memahami ADART. Oke. Iya, makasih Mbak Siwi. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Ini Mbak Lili masih ada 3 amplop. Ada nomor 1, ada nomor berapa nih? Nomor 4, sama ada nomor 6. Yang mana Mbak? Dipilih. Aku anak nomor 6 jadi nomor 6 deh. Oke, nomor 6 ya. So, aku buka ya, tunggu sebentar. Nomor 6 ini ya Mbak? Ya, oke. Oke. Tunggu sebentar. Tara. Nah, nomor 6. Ntar, aku tulis dulu. Oke, nomor 6. Siap-siap ya. Oke, nomor 1. Berapakah warna yang terdapat dalam lambang wanita Katolik RI? A. 4 warna. B. 3 warna. C. 2 warna. D. 1 warna. 3 Mbak. 3 warna. Ya. Ya, betul. Betul.
betul. Betul ya? Ya, betul. Mbak sorry Tuhan. Oke, Mbak Uci dan Mbak Evi kalau bantu karena saya kalau ini nanti takut feedback. Saya tapi saya tetap memantau dari sini saya. Oke, Mbak. Oke. Nomor 1 udah ya. Sekarang saya ke nomor 2. Siap-siap. Konferensi daerah diselenggarakan oleh A. Dewan Pengurus Pusat, B. Dewan Pengurus Daerah, C. Dewan Pengurus Cabang, D. Dewan Pengurus Ranting. Yang mana, Mbak? Dewan Pengurus Daerah. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Oke. Ya, lega nih Mbak Lili ini, Cie. Senyum dong, Mbak. Ya Allah, mukanya tegang amat, Mbak. Tanganku gemeteran. Tanganku gemeteran nih. Kayak nonton film action. Oke, nomor 3 ya. Jumlah minimum anggota yang harus hadir sebagai prasyarat keabsahan rapat paripurna di setiap tingkat adalah maksud dari A. Kongres, B. Rakorda, C. Konferda, D. Quorum. Kongres. Bagaimana Dewan Juri? Salah. Oke, yang angkat tangan duluan tadi siapa? Mbak Eni ya? Mbak Eni. Oke, Mbak Eni. Di Yang unmute D. dulu. Yang D. Apa tuh? Apa ya tadi lupa namanya, pokoknya D. D. Yang D bagaimana? Quorum kalau nggak salah. Ya. Quorum. Ya, Quorum. betul. Betul. Oke. Ya, Mbak Eni. Nah, sekarang saya ke nomor 4 ya. Dalam struktur dan wilayah kerja organisasi, maka wilayah kerja tingkat ranting meliputi A. Wilayah lingkungan atau gabungan dan atau wilayah kecamatan, B. Wilayah keuskupan, C. Wilayah kabupaten, D. Wilayah negara kesatuan RI. Yang A. Yang mana? Yang A lingkungan, gabungan, terus apa lagi Wilayah? tadi 3. Oke. Yang A pokoknya. Yang A. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Oke. Oh, senyum dong, Mbak. Betul, Mbak. Ya Allah. Buruan satu lagi capek. Aku udah ngap. Oke, nomor 5 ya. Wanita Katolik RI merupakan ormas atau organisasi masyarakat. Benarkah pernyataan tersebut? A. Salah. B. Benar. 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 Bagaimana? Betul. 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 Oke. Jadi Mbak, habis ya Mbak. Ya. Ini bisa menjawab 4 ya. 1 Mbak Eni ya. Puji Tuhan. Oke. Nah, kita 4-4-nya sudah menjawab. Kita akan memberikan waktu kepada Dewan Juri ini untuk penjumlahan. Ya, ditunggu. Nah, sembari menunggu, saya akan membacakan perolehan hadiah nih. Ya, Mbak Lili langsung minum, Mbak Lili. Haus banget, Mbak, kayaknya, Mbak. Ya, jadi untuk harapan akan mendapatkan hadiah hiburan. Ya, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran kan ya suaranya? Jelas, jelas. Oke, soalnya di sini nge-freeze. Jelas dan kedengeran. Oke, sip. Lalu untuk juara ketiga, nanti akan mendapatkan top up GoPay atau OVO senilai Rp75.000. Hore. Hore. Yang kedua, juara kedua akan mendapatkan top up GoPay atau OVO senilai maklum ya, fit ini backsoundnya yang ini aja. Rp100.000. Yeay. Tepuk tangan dong, tepuk tangan, tepuk tangan. Lalu untuk juara satunya nanti akan mendapatkan top up GoPay atau OVO senilai Rp150.000. Yeay. Dan nanti
saya umumkan sekarang nih ya. Untuk pengambilan hadiah dapat menghubungi Ibu Yuyun dari bidang organisasi. Ya, dicatat nih nomornya kalau belum ada. 0812 8344 498. Nanti melalui WA aja ya, bilang WA Mbak Yuyun. Tuh di chatroom udah ditulis namanya, ada nomor teleponnya. Nanti Mbak Yuyun akan tunggu sampai hari Selasa pukul 19. Kalau misalnya nggak ada yang menghubungi Mbak Yuyun, berarti hadiah akan dikembalikan ke panitia. Oke, paham ya? Paham ya? Tapi kayaknya semua udah pada kenal Mbak Yuyun lah ya. Ya. Ya, jadi nanti tinggal WA Mbak Yuyun. Oke. Nah, nanti kita juga akan taruh nomor telepon Mbak Yuyun di WAG Ketua Ranting ya. Oke. Nah, sekali menunggu nih untuk 4 peserta. Bagaimana kira-kira? Soalnya nggak sulit kan? Ada pilihan ABCD-nya, jadi kita bisa cap-cip-cup. Ya Allah Mbak, jujur amat Mbak, udah kayak anak SD. Yang lainnya gimana? Nggak terlalu sulit kan? Tapi saya yakin deh, pada baca buku biru nih berarti nih. Ya, pada belajar dari kapan nih kira-kira? Maaf, Mbak Evi baca WA Mbak Evi. Oh, ya. Baru tadi pagi. Baru dari pagi. 5 menit yang lalu. Nyicil-nyicil. Nyicil-nyicil. Kayaknya sembari nyuci, sembari masak nih ya, pada baca-baca buku ya. Bener. Salah juga. Iya, tapi kan akhirannya bukunya jadi dibaca kan, jadi paham kan dikit-dikit ya. Betul. Iya, dan juga terima kasih nih untuk ketua-ketua ranting memfasilitasi anggotanya yang belum punya buku kemarin sempat pada menghubungi Bidus ya. Terima kasih banget loh untuk bantuannya loh. Oke Dek, sudah Dek. Oh sudah. Oke, kita serahkan kepada Dewan Juri ya. Kita tidak lanjut yang itu dulu, hadiah hiburan. Ya, untuk 1 hadiah hiburan. Silakan Mbak, diumumkan langsung dari Dewan Juri saja mengumumkan ya. Ya, tunggu sebentar, saya pindah spot dulu, tunggu sebentar. Sebentar, kenapa jadi background-nya ini Mbak Lia sebentar. Selamat sore Ibu-Ibu. Sore. Masih semangat ya? Masih. Ya, oke. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh panitia tadi, kami dari Dewan Juri sudah mendapatkan skor penilaian. Sekali lagi Bu-Ibu, ini adalah bukan semata-mata untuk mendapatkan skor dan mendapatkan hadiah, tapi ini adalah sarana pembelajaran untuk kita bersama. Oke, berikut saya akan, sorry sebentar Mbak Lia, di handphone di situ. Sebentar, ada di sini. Berikut perolehan angka untuk Mbak Lili sebanyak dulu feedback. Mbak Lili atau langsung saya umumkan juaranya saja ya. Oke, untuk juara harapan 1 dengan perolehan angka 60 diraih oleh Mbak Mei dari Ranting Immaculata. Untuk juara 2, untuk juara 3 dengan perolehan angka 80, juara 3 diperoleh oleh Mbak Nuning dari Ranting Stefanus. Untuk juara 2 dengan perolehan angka 120 diraih oleh Mbak Eni dari Ranting Petrus Markus. Dan jreng-jreng sebagai juara 1 dengan perolehan angka 140 diraih oleh Mbak Lili Siwi dari
Ranting Al-Supran. Selamat kepada para pemenang. Terima kasih. Angkat tangannya juga coba balik lagi. Bagaimana? Sudah ini ya, para pemenang? Jangan lupa untuk menghubungi Ibu Yuyun ya. Karena kalau enggak, ya berarti hadiahnya akan diberikan ke panitia. Punten, di sini masih ada Mbak Nita Damar nggak ya? Kenapa? Di sini masih ada Mbak Nita Damar. Kalau kalau masih ada Mbak Nita Damar, aku mau kasih hadiahku buat WK Al-Supran. Oh gitu, ya nanti coba kan ya? hubungi ke Jadi Mbak Nita yang Damarnya hubungin. aja. Ya, Mbak Nita yang hubungin. Mbak Yuyun ya. Makasih. Makasih. Oke, selamat ya untuk semua peserta. Selamat untuk pemenang. Yeay. Makasih. Semuanya. Makasih ya. Oke, mungkin spotlightnya boleh di spotlightnya boleh diudahin dulu, Mbak Dewi. Nah, sekarang yang lain jangan berkecil hati ya. Ya. Setelah kita melewati babak final, kita akan memasuki babak hadiah hiburan. Nah, tapi ada aturan lainnya juga nih. Nah, semua peserta RKM dapat ikut bermain ya, kecuali 4 peserta tadi. Mbak Lili, Mbak Eni, terus Mbak Nuning, sama Mbak Mei sudah tidak boleh ikut bermain lagi ya, kan udah dapat hadiah ya. Gantian. Bantuin nggak boleh ya, bantuin nggak boleh. Jangan. Nanti yang lainnya nggak kebagian. Ya, jadi kecuali yang tadi peserta. Lalu peserta nanti kalau misalnya sudah bisa menjawab dan benar udah dapat hadiah, pas dibacakan soal selanjutnya jangan ikutan menjawab lagi ya, supaya nggak double. Jadi teman-teman yang lainnya juga bisa dapat hadiah. Oke, deal ya. Nah, buat peserta dapat menjawab pertanyaan dengan klik raise hand. Oke? Tahu ya ibu-ibu raise hand di mana? Di bawah ada tombol reaction. Ada tombol reaction, diklik tombol reaction-nya, ada tulisan raise hand. Ya. Ada tombol raise hand. Nah, nanti dicoba. Nah, ya seperti Bu Juki tuh, raise hand. Cuma nanti kalau udah dipanggil, tangannya diturunin ya. Jangan diterusin, diangkat tangannya. Nanti pertanyaan selanjutnya lagi bingung kita siapa yang angkat tangan. Nah, sudah paham ya Ibu ya? Dan yang ketiga, dan yang selanjutnya keputusan juri adalah mutlak. Nah, nanti kalau ada pertanyaan mengenai nama atau tanggal, itu harus dijawab dengan lengkap. Oke, sudah siap? Udah pada megang buku biru? Ayo, udah pada megang buku birunya belum nih? Saya udah kasih ancer-ancer loh. Udah megang buku biru belum? Pertanyaan Bu Cici langsung pegang bukunya. Ayo. Saya udah kasih ancer-ancer nih ya, pegang buku birunya. Megang doang sih. Pegang doang. Oh iya, Ibu, nanti jangan nafsu langsung jawab ya. Tunggu kita panggil dulu baru jawab ya. Oke? Deal ya? Oke, sekarang semuanya di-mute dulu. Oke, saya mulai nih. Nomor 1. Siap-siap. Jeng 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 jeng. Dalam buku Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, di penjelasan pasal anggaran dasar halaman 60 disebutkan bahwa tanggal 26 Juni 1924 merupakan tanggal berdirinya Wanita Katolik RI di Yogyakarta, di mana saat itu nama Pusara Wanita Katolik diproklamirkan sebagai cikal bakal dari Wanita Katolik RI. Pertanyaannya adalah, siapakah pendiri Wanita Katolik RI? Ayo, Mbak Dewi, nggak boleh angkat tangan, Mbak Dewi. Ya, coba ayo juri, siapa yang angkat tangan pertama? Renata.
Oke, Mbak Renata. Pendirinya Maria Sulastri ya, betul nggak sih? Ya, lengkapnya Mbak. Lengkap ya, harus lengkap ya? Iya. Karena ini nama orang dan sudah tercantum. Ya. Maria Sulastri Sujadi Sastraningrat. Bagaimana dengan juri? Betul. Betul. Yeay, Mbak Renata. Oke. Catat, Mbak. Ayo tangannya diturunin. Sudah ya. Oke, nomor 2. Ayo makanya siap-siap buku birunya. Ya. Seperti kita ketahui bersama, Wanita Katolik RI berdiri tahun 1924, di mana saat itu masih zaman penjajahan Belanda. Dan tentu saja ada hal yang diperjuangkan oleh Ibu Maria Sulastri ini. Pertanyaannya adalah, siapakah yang diperjuangkan nasibnya oleh Ibu Maria Sulastri seperti yang setelah ditulis di dalam buku biru? Ya, siapa yang angkat tangan duluan? Dewan juri. Bu Cici. Maaf Ibu-Ibu, Mbak Renata udah nggak boleh ikut lagi ya. Kan Mbak Renata sudah dapat. Bagi-bagi yang lain ya. Sorry. Kirain boleh ikut. Semangat nih. Semangat dia. Belajar ya Mbak. Oke, Bu Cici ya. Silakan Bu Cici. Memperjuangkan nasib buruh perempuan, khususnya buruh perempuan pabrik cerutu Negresco ya. Oke, luar biasa, lengkap. Katanya belum baca nih. Bagaimana? Betul sekali Bu Cici. Betul, Lengkap dan oke. betul. Silakan diturunkan tangannya, berarti Bu Cici sama Mbak Renata sudah ya, udah dapat ya. Sekarang bagi yang lain. Oke, nomor 3. Di zaman penjajahan Belanda kala itu, Ibu Maria Sulastri memperjuangkan nasib kaum buruh perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam hal upah dan kesejahteraannya dan yang lainnya. Dan perjuangannya ternyata membuahkan hasil yang menggembirakan karena mendapatkan perhatian dan ditanggapi oleh pimpinan pabrik. Pertanyaannya, buruh perempuan dari pabrik manakah yang mengalami ketidakadilan dalam hal upah dan kesejahteraan lainnya? Ayo angkat tangan. Ayo. Ada di buku biru. Ada di buku. Aduh, Bu Cici tadi udah senyum-senyum tuh Bu Cici. Tenang Bu, udah dapat ya Bu. Ayo siapa yang bisa? Ayo Ibu-Ibu, bukunya udah dipegang kan? Tadi udah dijawab sama Bu Cici loh, ya ampun. Mbak Maria. Mbak Maria. Maria Harjanti Mikael. Ya, Mbak Maria. Tadi udah dikasih contekan nama Bu Cici. Apa Mbak? Pabrik cerutu Tego. Pabrik cerutu apa? Pabrik cerutu apa Mbak? Negresco. Negresco. Gimana Dewan Juri? Ya, betul. Oke. Bu Maria dapat. Ya, diturunkan dulu tangannya Bu Jeki. Ayo tangannya diturunkan lagi. Oke, Nah, lanjut. seru ya. Ya ampun, ternyata semuanya pada membaca loh. Terharu saya. Oke, nomor 4 ya. Nah, siap-siap. Dalam buku ADART halaman 61 dijelaskan bahwa Wanita Katolik RI merupakan badan hukum. Maksudnya adalah keberadaan Wanita Katolik RI diakui oleh pemerintah RI. Pengakuan sah sebagai badan hukum diperoleh pada tahun 1952 setelah kemerdekaan dan terbentuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, semuanya langsung pada ngeliat buku nih. Hebat nih. Pertanyaannya adalah, Wanita Katolik RI merupakan badan hukum yang disahkan tahun 1952 oleh siapa? Ya, Bu Jeki. Bu Jeki. Bu Jeki. Silakan Bu Jeki. Bu Jeki. Silakan Bu Jeki. Suaranya masih di mute, Bu Jeki, suaranya Bu Jeki. Suara mic-nya dibuka dulu. Bu Jeki. Coba kita unmute dari sini. Nah, ya Bu Udah Jeki. Ya, Udah. apa jawabannya, Bu? Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawabannya apa, Bu? Wanita Katolik RI merupakan badan hukum yang disahkan tahun 1952 oleh siapa, Ibu? Oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Bagaimana Dewan Juri? Salah, Bu. Masih kurang tepat, Ibu. Kurang spek lagi. Tidak. Oh. Ya.
Ya, selanjutnya Mbak Lili udah nggak bisa Mbak Nggak Lili. boleh, Mbak Lili udah nggak boleh. Coba ibu yang lain. Maksudnya bantuin Bu Mbak Jeki. Bonita ya. Bantuin Bu Jeki. Mbak Bonita ya, nomor 2 ya. Mbak Yes. Bonita ya. Ya, Mbak Bonita. Oke, Mbak Bonita. Oleh Menteri Kehakiman. Bagaimana Dewan Juri? Ya, betul. Oh iya, nggak. Tadi tuh aku tadi mau bantuin Bu Jeki loh. Nggak boleh. Ya, betul. Diturunkan betul dulu ya. tangannya diturunkan dulu ibu-ibu. Oke, nah dulu. Ini berarti tadi kita sudah ada 4 ya. 4 pertanyaan. 4, berarti kita masih mempunyai berapa hadiah nih? 1 ya. Sebentar, kita Dua lagi. hitung dulu. 2 lagi, Mbak. 2 lagi ya? Ya, 2. 2 lagi. Sebentar, saya hitung dulu, ntar takutnya kurang nih ya. Kita kan ada 7, ini berarti 4. Oke, 3 lagi. Ya, 3 lagi ya ibu-ibu ya. Nah, sebentar, saya cari satu pertanyaan dulu nih ya. Nah, Mars dan himne wanita Katolik RI merupakan atribut organisasi seperti yang tertulis dalam Anggaran Rumah Tangga bab 9 pasal 32 halaman 51. Dan teks lagu Mars dan himne wanita Katolik RI pun ada di buku ADART halaman 100 dan 101. Pertanyaannya adalah, siap-siap, siapakah pencipta lagu himne wanita Katolik RI? Ya, silakan, ayo. Teng teng tereng teng 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 tereng teng teng. Yang udah tahu? Oh, siapa Bu Siombing ya? Mana? Bu Siombing? Ya. Siombing, Bu Modesta. Bu Modesta. Ya. Ibu Yanti Graito. Ya. Ibu siapa? Bu Yanti Graito. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Betul. Betul, oke. Orang asing harus tahu Ya. siapa lagu Mars. Himne. Himne. Himne Oke. adalah diciptakan oleh Ibu Yanti Graito. Ya. Sebagai informasi, Ibu B. Yanti Graito ini nama panjangnya adalah, dicatat ya, Ibu Bernardine Kusumo Indarwahyanti Graito. Wah, itu mesti Atau ditulis itu. Ibu B.K. Yanti Graito. Ya, oke. Selamat ya Bu Modesta ya. Oke, sekarang Diulang nama panjangnya siapa Mbak Lia? nama panjangnya adalah Ibu Bernardine Kusumo Indarwahyanti Graito. Oke. Ya. Mbak Tami, kita masih ada berapa hadiah lagi Mbak Tami? Coba dihitung. 2. 2 lagi ya? Ya, kita masih ada 2 lagi. Oke. Siap-siap. Nah, Bu Siombing sampai megang bukunya sampai ini banget loh. Semangat Tak apa-apa, sekali. Bu. Bagus Bu, semangat Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Anggaran dasar bab 4 pasal 9 disebutkan dalam struktur organisasi wanita Katolik RI terdiri atas tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat cabang, dan tingkat ranting, di mana masing-masing tingkat mempunyai wilayah kerjanya sendiri-sendiri, mulai dari lingkungan sampai seluruh wilayah negara kesatuan RI. Pertanyaannya adalah, wilayah kerja tingkat pusat meliputi apa? Yo. Teng tereng teng teng tereng teng tereng teng teng tereng. Ayo, siapa yang angkat tangan? Teng tereng teng 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 teng. Belum ada. Ayo. Belum ada, ya ampun. Saya udah memberikan clue-nya itu. Bu Maria, ada ngomongin Bu Maria. Ini siapa nih angkat Bu tangan? Maria terciduk Oh, ya. Maria. Terciduk Mbak ya. Maria, sekali aja. Ayo. Yang Ayo yang lain. Mbak Nini? Bu Jeki juga udah, Bu Jeki udah dapat hadiah ya tadi ya. Bu Jeki belum ya tadi ya? Oh, tadi Bu Jeki ya salah. Boleh jawab lagi? Boleh, Bu. Apa, Bu? Meliputi nasional semuanya. Meliputi apa, Bu?
Nasional tuh gimana Bu? Maksudnya Bu? Indonesia, Yang Indonesia. lengkap Bu. Meliputi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana Dewan Juri? Betul. Orang gelis. Akhirnya Bu Jeki bisa menjawab dengan lengkap dan betul. Jadi wilayah Penasaran ya? meliputi seluruh negara seluruh. Kesatuan Republik Indonesia. Jadi seluruh Indonesia Ya, itu. Negara Republik Kesatuan seluruh Indonesia. Betul. Ya. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi nih saya udah diingatkan. Satu lagi. Siap ya. Ya, ayo. Akhirnya. Akhirnya benar ya Bu. Oke. Sebentar, saya lihat-lihat, saya ngintip dulu ya, sebentar ya. Oke, nah ini deh. Musyawarah Wanita Katolik RI adalah forum untuk pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam rapat-rapat organisasi. Salah satunya rapat koordinasi yang terdiri dari tingkat pusat, daerah, dan juga cabang. Pertanyaannya adalah, rapat koordinasi tingkat daerah disebut juga ya, siapa? Bu Esther ya. Silakan Bu Esther. Konferda. Tingkat daerah konferda. Konferensi Konferda, daerah. bagaimana Dewan Juri? Betul. Mbak Bucit, bukan salah. Konferda kan daerah? Konferda, ya konferda. Konferda, jawabannya dia jawab konferda Mbak. Konferda, konferensi daerah ya, tingkat DPD kan. Konferda. Iya. Pertanyaan nomor 8 kan, Dek? Betul, Mbak. Nomor 8 dibaca lagi Mbak Puji. Benar. Diulang pertanyaannya, diulang aja. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Ya. Musyawarah Wanita Katolik RI adalah forum untuk pengambilan keputusan yang dilaksanakan dalam rapat-rapat organisasi. Salah satunya rapat koordinasi yang terdiri dari tingkat pusat, daerah, dan cabang. Pertanyaannya adalah, rapat koordinasi tingkat daerah disebut juga tadi jawabannya Esther apa? Konferda ya? Apa? Apa? Iya, konferda, konferensi daerah. Konferda. Salah. Oh, salah ya. Ya. Masih kurang tepat Ibu. Karena konferda adalah konferensi daerah. Ini yang pertanyaannya adalah rapat koordinasi tingkat daerah. Dilempar. Ya, kita lempar. Mbak Nini, ya Mbak Nini ketawa baik. Ya Allah. Mbak Nini, Jawab Mbak. Rakorda. Rakorda, iya. Gimana Dewan Juri? Ya, betul. Dapat juga. Udah gini belum? Jadi ibu-ibu memang ada sedikit kalau telinga kita tidak kurang sensitif antara konferda dan rakorda memang sama. Kalau rapat koordinasi tingkat daerah adalah rakorda, itu yang dilaksanakan di pertengahan masa bakti, sedangkan konferda, konferensi daerah adalah untuk laporan pertanggungjawaban DPD sekaligus memilih presidium atau pimpinan DPD. Bedanya antara rakorda dan konferda. Rakorda ya. Ya, tadi saya nyaris terpaku, belakangnya doang. Mbak Nini ya, akhirnya Mbak Nini, oh ya ampun, tepuk tangan dah. Ya Allah. Ya, oke. Akhirnya ya, sudah habis. Ya. Saya punya sudah habis hadiahnya. Kami serahkan kepada Dewan Juri untuk menyebutkan rekapannya. Oke, Mbak Evi. Mbak Evi ya? Ya. Mbak Evi lagi mute. Mbak Evi? Oh, Mbak Evi-nya lagi mute. Jadi kemana ini? Ke Mbak Siwi atau ke Mbak Puji? Silakan Mbak Puji. Oke, saya bacakan ya. Dalam babak hadiah hiburan ini, Mbak Evi sudah. Dalam babak hadiah hiburan ini, ibu-ibu yang beruntung telah menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaannya adalah Ibu Renata, Ibu Cici, Ibu Maria, Ibu Bonita, Ibu Jeki, dan Ibu Nini. Kemudian ada Ibu Modesta. Jadi ada 8 ya. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 7 ibu. Selamat ya ibu-ibu ya. Modesta dulu terakhir. Ya. Bu terakhir tadi Ibu Nini. Ya.
Oke. Oke. Begitu nanti hasilnya umumin siapa Mbak Ade? Ya, saya beritahukan ya, ayo dicatat yang tadi mendapatkan hadiah, dicatat ya. Untuk pengambilan hadiah dapat menghubungi Ibu Utami dari bidang organisasi di nomor telepon, nomor WA ya, 0818 797 832. Silakan Mbak Tami ditulis di kolom chat ya. Ditunggu juga sampai hari Selasa, ya. Ya. Ditunggu sampai hari Selasa pukul 19. Nanti nomor WA-nya Mbak Tami juga akan kita share di grup Ketua Ranting ya. Oke. Bentar. Sudah, dengan ini sudah habis hadiah di tangan kami. Dengan demikian, Fun Games PPKM Buku Biru, pelan-pelan kita memahami buku biru, telah selesai. Tercatat ada 32 peserta yang mengikuti babak penyisihan melalui kuisis kemarin. Dengan kata lain, belum sampai 10% nih dari jumlah anggota kita. Mungkin terkendala dengan perangkat, atau karena ini merupakan hal baru, karena menggunakan kuisis. Tapi harapan kami untuk mengenalkan buku biru ke anggota, semoga terwujud. Dan semoga di lain waktu akan ada PPKM-PPKM lain dengan cara yang berbeda. Kami dari bidang organisasi cabang sangat mengapresiasi usaha dari ibu-ibu semua untuk mengikuti Fun Games ini. Tapi tanpa kita sadari, kita semua ternyata semakin mengenal dan memahami isi dari buku biru ini. Sehingga kedepannya, isi dalam buku anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini dapat terus menjadi acuan kita dalam kelanjutan organisasi wanita Katolik RI. Sekali lagi, selamat kepada para pemenang dan profisiat untuk kita semua yang telah berusaha. Maju terus wanita Katolik RI. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Ya, buat penonton nggak ada yang melihat. Terima kasih ya Mbak Ade, Mbak Lia yang telah memandu acara Fun Game kita. Semoga dengan acara Fun Game ini kita semakin mengenal buku biru kita. Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya pada ibu-ibu, bagaimana kesan-kesannya setelah mengikuti acara ini? Mungkin saya akan memilih satu orang yang telah berusaha keras akhirnya bisa masuk. Mungkin Mbak Mei mungkin ya, yang di luar dugaan telah masuk ke 4 besar. Mungkin Mbak Mei bisa mengungkapkan kesan-kesannya terhadap acara ini. Silakan Mbak Mei dari Ranting Immaculata. Kesan saya sangat bersyukur dan ini kan menambah ilmu ya. Yang tadinya saya tuh nggak ngerti ya apa itu kuisis, apa itu gimana. Tapi berhubung di ranting saya nggak ada yang berminat, akhirnya saya iseng-iseng aja, iseng-iseng ikut. Ternyata berhasil kemarin itu. Tapi mungkin karena saya kurang pemahaman ya untuk baca di buku biru, ya terpaksa saya gagal ya di babak final ini. Tapi meskipun saya gagal, saya mendapatkan ilmu dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang tadinya saya nggak tahu, dan ini sekarang saya jadi tahu, dan untuk kedepannya saya akan lebih sering membaca buku biru. Dan semoga acara ini bisa diulang lagi di suatu saat nanti. Terima kasih. Ya. Tidak ada kegagalan di sini Mbak. Iya betul, kita semua sama-sama belajar, kita sama-sama berhasil, dan semoga dengan acara ini kita juga semakin mengenal isi buku biru yang lama-lama harus menjadi sahabat kita ya. Kita semakin lebih tahu isinya. Begitu ya ibu-ibu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua, terima kasih kepada Ketua Ranting, terima kasih kepada panitia khususnya bidang organisasi yang telah mempunyai ide mengadakan acara